Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap makhluk yang hidup sudah pasti akan merasakan kematian, karena kematian adalah akhir perjalanan hidup manusia di dunia dan awal kehidupan sebelum kelak di alam akhirat. Sebagai umat Islam, kita hendaknya mempersiapkan bekal berupa amal baik agar selamat baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat adalah dengan membaca Al-Quran. Selain Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya, ternyata Al-Quran juga kelak akan memberikan pertolongan bagi siapa saja yang pernah membacanya, baik di alam kubur maupun kelak di akhirat. Lantas, bagaimanakah pertolongan Al-Quran di alam kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Orang yang suka membaca Al-Quran pasti hatinya selalu merasa tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, orang yang gemar membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, kelak di alam kubur akan didampingi Al-Quran dan diberikan penerangan sampai ia masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburan di rumahnya, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit selama hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan prosesi tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kepada si mayit, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Selain daripada itu, dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang sering membacanya kelak di alam kubur. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang.
Maka surat Tabarok atau Al-Mulk menghalang-halanginya, sehingga malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudorotan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia." Maka surat itu berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berkata dan memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab-kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Aku melihat engkau marah." Surat itu menjawab, "Sudah seharusnya aku marah." Maka Allah berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya." Maka surat itu kembali ke alam kubur dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu si mayit itu bangkit dalam keadaan senang hati, tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kaki inilah yang dipakai untuk berdiri membacaku." Surat itu menghiburnya di dalam kubur karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja orang-orang yang sering membacanya, memahami dan mengamalkannya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kita agar selalu gemar membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan isinya. Karena sungguh barang siapa yang mengamalkannya terdapat ganjaran dan pahala yang besar dari membaca Al-Quran tersebut. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.